Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kembali lagi bersama kami, dialog khusus spesial Banyuwangi memilih pemimpin. Nah, berbicara tentang Pilkada Banyuwangi, memang saat ini sudah semakin mendekat. Di KPU sendiri sudah diumumkan pada tanggal 27 Agustus akan dilakukan pendaftaran Cabup dan wakilnya. Nah, semakin dekatnya ini kita sudah berada di bulan Agustus. Namun sepengetahuan kita, sepengetahuan masyarakat yang ada di Banyuwangi, dari beberapa calon ini sudah ada salah satu calon yang sudah mendapatkan rekom. Namun sampai saat ini juga yang mendapatkan rekom ini masih belum bisa menentukan siapa wakilnya. Pastinya masyarakat sudah tahu siapa beliau, ialah seorang petahana, Ibu Ivuk Fistiandani. Nah, memang banyak wacana yang menyandingkan Ibu Ivuk ini dengan Bapak Mujiono, Bapak Guntur, dan yang lainnya. Nah, kira-kira siapa yang menarik untuk disandingkan dengan Ivuk Fistiandani? Apakah Bapak Mujiono, ataukah Bapak Guntur, atau yang lain? Nah, perbincangan kita saat ini ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini juga terkait dengan politik di Banyuwangi juga selalu mengikuti. Bahkan beliau juga pernah menjadi kepala desa, yakni Bapak Hadi Purnomo Esos, mantan Kades Sambirjo. Selamat siang Bapak Kades. Sehat Pak? Selamat siang, sehat alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Pak Kades? Mantan Pak Kades ini ya. Sehat, mantan untuk kepala desa Dongkol katanya. Oh, Lurah Dongkol. Tapi saya sudah dengar sampai saat ini juga masih ditokohkan sama masyarakatnya. Benar Pak Kades ya? Ya kemarin mungkin ketika waktu pemilihan kemarin kami dari 51 kepala desa se-Banyuwangi, ini kemarin hanya sekitar 14 yang lolos dalam konstelasi pemilihan yang kemarin. Oh gitu ya. Yang lainnya gagal karena memang terobsesi dengan JR dan juga perpanjangan masa jabatan. Dan kami dari Kepala Desa Sambirjo ini termasuk dari 5 orang yang pertama dari Kades yang mendorong JR itu waktu mengajukan awal pertama. Oh gitu. Dan alhamdulillah kami gagal untuk menjadi kepala desa yang berikutnya. Ini saya terima sebagai hikmah dan juga saya syukuri aja. Tapi saat ini sampai juga ditokohkan untuk menjadi sebuah perbincangan politik khususnya di saat ini di Pilkada Banyuwangi. Nah, kalau menurut jenengan sendiri melihat Pilkada Banyuwangi saat ini seperti apa? Kalau menurut kami untuk Pilkada Banyuwangi saat ini sangat menarik sekali. Karena sampai detik hari ini kurang lebih dalam waktu 25 hari ya. Ya. Kurang lebih 22 ya. 22 hari. Sampai hari ini yang kejelasan dapat rekom itu baru ibu-ibu ya, seperti yang jenengan sampaikan itu betul. Namun untuk disandingkan dengan siapa, ini juga masih belum ada kejelasan. Dan ini sering dibahas dalam forum-forum diskusi sampai hari ini. Iya, menjadi ramai ya, Pak. Nah, memang banyak yang beredar sebelumnya ini petahana ini disandingkan oleh Bapak Guntur Priambodo seperti itu. Namun di akhir-akhir ini juga disandingkan oleh Bapak Mujiono. Lah, menurut jenengan sendiri, jenengan ini kan sempat juga memimpin tingkat bawah di desa. Nah, melihat Pak Mujiono sendiri ini kan lagi ramai ini, Bu Ipuk, lagi ramai-ramainya, gencar-gencarnya disandingkan dengan Bapak Mujiono. Salah satunya juga beberapa partai yang merekom itu menginginkan juga disandingkan dengan Pak Mujiono. Nah, di mata masyarakat sendiri atau di mata pemerintahan desa sendiri, menurut Pak Hadi ini Pak Mujiono ini seperti apa? Menurut kami bahwa Pak Mujiono ini kan muncul di akhir-akhir. Iya, betul. Di akhir-akhir setelah perbincangan panjang dalam forum diskusi. Jadi menurut kami Pak Mujiono ini sudah sangat sukses. Beliaunya menjadi sekretaris daerah. Bahkan beliau
baru-baru ini juga mendapatkan predikat sebagai sekretaris daerah terbaik tingkat nasional. Terbaik ya. Dari Askomsi itu, Asosiasi Komunikasi se-Indonesia itu, beliaunya ini mendapat predikat terbaik. Sehingga kalau menurut kami Pak Mujiono ini masih tetap lebih tepatnya menduduki posisi sekda untuk membantu kinerja daripada bupati terpilih ke depannya nanti. Ya. Kenapa kok tetap di sekda, Pak? Padahal kan Pak Mujiono ini kita tahu, semua masyarakat tahu menjadi sekda ini juga waktu kepemimpinannya Bapak Bupati Abdul Azhar Anas di akhirnya. Okay. Nah, sekarang di kepemimpinan Bu Ipuk ini juga tetap menjabat sebagai sekda. Nah, kenapa kok masih sampai saat ini jenengan berharap Pak Mujiono ini tetap di sekda? Apakah karena keberhasilan ini atau ada PR-PR tertentu yang harus diselesaikan dengan Pak Mujiono seperti itu? Artinya bukan politis yang kami sampaikan, tapi kami merasakan sebagai kepala desa pada waktu itu dengan keberhasilan Pak Mujiono membantu untuk menyusun tentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh bupati dan juga mengkoordinasikan kaitannya dengan perangkat daerah sampai di tingkat desa. Ini Pak Mujiono ini sangat luar biasa, sehingga waktu yang cuma kepemimpinan Bu Ipuk 3,5 tahun ini yang sekarang ini dilanjutkan dengan visi misinya yang harmoni, maju dan berkelanjutan. Ketika Pak Sekda ini nanti digantikan oleh orang lain, saya khawatir bahwa ada PR-PR tertentu yang belum terselesaikan ini akan terhambat. Satu contoh kaitannya dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kaitannya dengan smart kampung dan sebagainya. Ini belum seluruhnya kecamatan yang ada di seluruh Banyuwangi ini bisa melaksanakan program itu, masih ditunjuk hanya beberapa kecamatan. Ini PR-nya dari Pak Sekda Mujiono. Ketika ini dilakukan oleh digantikan oleh yang lain, khawatir nanti akan tersendat. Menurut kami seperti itu. Tapi artinya Pak Mujiono ini bisa dianggap orang yang sukses ya untuk menjabat sebagai sekda, sehingga birokrasi di Banyuwangi ini juga berjalan dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan seperti itu. Ya, menurut kami sangat berhasil Pak Mujiono, sehingga pengalaman Pak Mujiono semenjak mendampingi Pak Anas sampai mendampingi Bu Ipuk ini perlu dilanjutkan lagi. Menurut kami seperti itu, karena waktu yang singkat Bu Ipuk memimpin Banyuwangi 3,5 tahun, tidak 5 tahun. Sehingga masih banyak PR dari visi misinya Bu Ipuk sendiri yang mesti harus diselesaikan dan didampingi oleh Pak Sekda, yaitu Pak Mujiono. Artinya mencari sekda ini kan banyak, Pak. Tidak hanya Pak Mujiono, mungkin juga dari asisten pemerintahan saat ini juga bagus dan yang lainnya juga bagus. Kan bisa saja ketika mungkin Pak Mujiono ini nanti bisa diambil Ibu Ipuk untuk menjadi wakil, kan bisa digantikan dengan yang lainnya. Apakah itu kan sah-sah saja? Artinya bisa juga kan? Iya, kaitannya dengan memilih sekda ini kan hak daripada bupati. Sehingga kami melihat Bu Ipuk ini sudah cukup nyaman didampingi oleh Pak Mujiono, sehingga visi misinya yang kemarin ini menurut kami 80% lah sudah terlaksana dan dilaksanakan, dan itu juga tidak lepas dari keberhasilannya Pak Sekda Mujiono ini mendampingi untuk menyelesaikan program-programnya Ibu Bupati gitu. Kalau berbicara dengan birokrasi, Pak, sebenarnya PR yang masih harus diselesaikan ini apa kira-kira dari Pak Mujiono sendiri? Tadi menyebutkan di tingkat bawah SPBE. Nah, ini memang belum semuanya melakukan gitu. Betul, Banyuwangi ini kan luas, sehingga ketika Banyuwangi ini yang melaksanakan tugas-tugasnya di kecamatan hanya masih beberapa saja, kaitannya dengan mal pelayanan publik, kemudian untuk melakukan perekaman dan sebagainya, ini kan belum secara menyeluruh. Apalagi untuk pelaksanaan kaitannya dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, ini belum bisa cetak di suatu misal di desa, ini belum bisa cetak di desa, masih harus di MPP atau masih harus ke Banyuwangi. Ini juga sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya yang jauh dari kabupaten, yang jauh dari MPP,
ini bisa dicetak di desa. Dan ini kan termasuk bagian PR-nya dari Pak Mujiono. Dan itu harus dituntaskan gitu ya. Saya kira begitu. Tetapi ketika Pak Mujiono ini nanti menjadi seorang wakil bupati, kan lebih leluasa untuk bisa menyelesaikan itu semua, Pak. Tugas-tugas daripada seorang wabub kan arahnya tidak ke sana. Oh gitu ya. Lebih signifikan tugas-tugasnya ini dilakukan oleh sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah sampai di tingkat bawah, seperti di tingkat teknis kaitannya dengan kependudukan ini juga. Artinya berarti seorang sekda ini memang benar-benar harus fokus untuk melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi di Banyuwangi tugas dari sekda ini masih bisa dikatakan masih ada PR gitu ya. Betul. Selain fokus juga harus pengalaman. Beliaunya mendampingi Pak Anas, kemudian ini kan untuk program digitalisasi pelayanan ini kan mulai tahun 2016. Jadi 2016. Sebelum setahun saya sebelum menjabat 2016 itu sudah mulai pelayanan secara digitalisasi dan sampai hari ini pelaksanaan masih beberapa tahun, masih berapa banyak PR yang memang masih perlu diselesaikan oleh Pak Sekda. Dan ini bisa mampu diselesaikan hanya dilakukan oleh Pak Mujiono gitu ya? Menurut saya seperti itu. Yang lainnya tidak bisa, Pak ya? Yang lainnya kan perlu belajar lagi dari awal. Walaupun yang lainnya juga pernah menduduki di dinas manapun, tapi selain dari pelaksanaan untuk pelayanan itu kan masih ada tugas-tugas yang lain untuk administrasinya, kemudian untuk pengkoordinasian ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan ini Pak Sekda ini dirasakan nyaman oleh bawahannya sudah. Sudah ada ikatan emosional yang bagus ya. Betul, dengan seperti ikatan itu. Yang bawa. Nah, berarti kan Pak Mujiono ini kan hampir pensiun juga, Pak. Kurang 2 tahun atau 3 tahun ya akan pensiun. Berarti bisa dikatakan apakah harus mengkader sebuah sekda seperti itu? Ya, menurut kami waktu 2 tahun ini dalam menjelang pensiun dalam mendampingi ibu-ibu ini pengkaderan ini sudah cukup lah untuk 2 tahun ini. Selain itu juga sering Pak Mujiono ini ketika dihubungi oleh siapapun mungkin A, B, C dan sebagainya, beliaunya jawabnya pasti ingin menyelesaikan tugas-tugasnya di selaku sekretaris daerah. Ini dari beliaunya loh, dari beliaunya menjawabnya seperti itu untuk menjelang masa pensiunnya. Oh, berarti Pak Mujiono sendiri ini dia tidak ada kepingin untuk menjadi seorang wakil ya, itunya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sampai pensiun gitu. Ketika mendengar jawabannya saya kira seperti itu, lebih nyaman di sekda lah. Tapi kan nggak ada salahnya ketika partai politik yang saat ini benar-benar sudah mengeluarkan rekom mendukung Bu Ipuk ini mengangkat Bapak Mujiono untuk mendampingi, kan nggak ada salahnya, Pak. Betul, tapi juga masyarakat kan juga perlu memberikan satu masukan, termasuk kami ini hanya sebagian memberikan masukan untuk kelanjutannya ketika beliau ini menjadi wabub, kemudian ada sekda yang baru, tentu ini perlu ada pembelajaran lagi untuk mentuntaskan tugas-tugasnya dari Pak Sekda mendampingi Ibu Bupati terpilih nanti. Penghargaan ini Pak Mujiono ini selain penghargaan yang sekda terbaik, kan juga sempat mendapatkan tetap mengamankan nilai Sakip A ya, penghargaan itu ya. Betul, terkait betul. Dengan itu. Okay. Nah, kira-kira ke depan ini mampu nggak untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan Pak Mujiono ini? Berdasarkan komunikasi yang baik di antara sesama perangkat daerah, saya kira Pak Mujiono ini sangat mampu. Dengan itulah akhirnya Pak Mujiono ini memang harus tetap di sekda, seperti itu. Betul. Ya. Kalau Pak Hadi sendiri melihat sosok Pak Mujiono ini seperti apa sih? Artinya orangnya, sosoknya Pak Mujiono ini apakah orang yang bisa dikatakan dia orang yang kepingin sebuah jabatan itu akan terus naik, dia ingin menjadi seorang calon bupati ataupun wakil bupati, atau seorang Pak Mujiono ini orang yang merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Kalau menurut Pak Hadi sendiri melihat Pak Mujiono ini seperti apa? Pak Mujiono ini orangnya kan santai, humble, sehingga ketika
kita bertemu dengan beliaunya, kemudian ngomong dan sebagainya, beliaunya ini selalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan saat ini. Sehingga ketika hari ini saya yakin beliau ingin menuntaskan tugas-tugasnya beliau sebagai sekda sampai purna nanti, sampai masa pensiunnya. Artinya nggak ada keinginan untuk menjadi seorang wakil bupati sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Tapi kan belum tentu juga. Siapa tahu Pak Mujiono juga menginginkan seperti itu, Pak. Iya, yang namanya hati. Tapi kalau melihat dari jawabannya beliau ketika ditanya beberapa orang, apakah Pak Mujiono siap untuk menjadi wabub dan sebagainya, jawabannya dari beberapa orang ini sama. Pak Mujiono jawabnya ingin menyelesaikan tugas-tugas beliau di sekda sampai pada masa pensiun. Kalau kita melihat Pak Mujiono sejauh ini, sepengetahuan Pak Hadi, ini di tataran birokrasi ASN orangnya seperti apa, Pak? Beliaunya sangat bijak sekali dan sangat dihormati oleh bawahnya, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau ini selalu dilaksanakan dengan baik oleh bawah-bawahnya. Dari kasak kusuk dan sebagainya tidak mendengar itu hal-hal yang sangat miring atau yang enggak positif, semuanya serba positif. Bahwa Pak Mujiono orangnya memang sangat bijak, kemudian sangat kebapaan dalam memberikan wejangan dan memberikan pembinaan kepada ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Itulah yang membuat sekarang ini birokrasi di Banyuwangi berjalan lancar dan juga mendapatkan predikat terbaik juga ya, Pak ya. Betul, beliaunya kan sebagai digitalisasi leadership government award 2023 ini kan bukan tanpa sebab, pasti ada nilai dan capaian-capaian yang dilakukan oleh beliau. Gak mungkin yang namanya penghargaan itu tanpa sebuah nilai plus, karena ada nilai plusnya itulah kemudian Pak Mujiono mendapatkan predikat sebagai sekda terbaik se-Indonesia. Berbicara wakil bupati, kembali lagi kita berbicara wakil bupati, Pak. Kalau memang Pak Mujiono ini memang harus tetap di sekda, artinya kan harapan dari beberapa partai politik yang sudah memberikan rekom ke Bu Ipuk ini juga sia-sia juga. Artinya mengharapkan Pak Mujiono menjadi seorang wakil. Nah, kira-kira untuk wakil bupati ke depan ini sosoknya seperti apa yang cocok untuk mendampingi, bisa dikatakan mendampingi petahana Bu Ipuk? Kalau menurut kami sampai hari ini kan untuk yang dapat rekom sudah disampaikan tadi baru Bu Ibu, dan untuk yang lainnya belum ada kejelasan. Jadi untuk wabub yang sudah ramai dibicarakan sampai hari ini kan Pak Guntur. Jadi sosok Pak Guntur ini mampulah menggantikan tugas-tugasnya Bu Ibu di lapangan ketika Bu Ibu ini punya tugas pemerintahan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sosok Pak Guntur ini saya kira sangat merakyat sekali. Oke, terima kasih Pak Hadi. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tentunya kita akan teruskan perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut. Tentunya setelah ini kita akan membahas siapa sih yang cocok menjadi seorang wakil dari Bupati Banyuwangi ini, si petahana ini, Ipuk Fisnandani. Apakah masih dibutuhkan seorang wakil seperti Pak Mujiono atau Pak Guntur atau juga yang lainnya? Saksikan setelah pesan-pesan berikut.